Bye. Roll. Action. What's up Camkers, apa kaps? Yesus dahsyat. Selamat malam teman-teman. Balik lagi nih di acara KMK. Kami dari pengurus punya proker baru, yaitu podcast. Tapi podcastnya nggak cuma lewat audio, tapi lewat video. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari anak KMK juga, angkatan 18. Hai semuanya. Ini namanya Jessica. Coba kenalin dulu. Halo semuanya, nama aku Jessica dari Sistem Informasi Angkatan 2018. Sekarang aku diundang buat ngisi podcast bareng sama KMK Gunadarma. Terus? Jadi podcast kali ini guys, temanya berupa toxic relationship gitu loh, yang lagi marak di kalangan anak-anak muda. Jadi pernah kena toxic relationship? Kayaknya udah rahasia umum ya. Oh, udah rahasia umum ya? Iya, udah kayaknya pernah ya? Udah pernah. Coba diceritain dulu dong, kilas balik dulu. Ini jadi flashback ceritanya. Iya. Jadi kenapa aku diundang ke sini sama KMK, karena mungkin udah banyak yang tahu ini tuh sebenarnya rahasia umum. Kalau sebelumnya tuh aku pernah kena toxic relationship, dan itu belum lama kejadiannya, masih sekitar ya 4 bulan yang lalu. Itu aku gak usah disebut ya mereknya. Iya, nggak apa-apa. Ya, gak usah disebut mereknya. Pokoknya ada inisialnya B lah, sebut aja si B ini. Jadi aku itu kurang lebih ngejalanin toxic relationship itu sekitar 1 tahunan belakangan ini. Itu dimulai dari September lalu. Jadi aku tuh kenal sebenarnya awalnya itu dikenalin sama katingku. Terus kita ketemu waktu itu demo mahasiswa. Ya kan? Kita ketemu di demo mahasiswa, terus lanjut di Instagram, chatting dan akhirnya dia mutusin kayak buat ketemu gitu loh, ya kan? Tapi aku waktu itu nggak mau ketemunya berdua doang. Aku ngajak teman si katingku ini, jadi kita kayak double date gitu loh ke satu mall di Depok. Yeah. Terus abis itu dia tuh bukan satu suku sama aku ceritanya, ya kan? Mamaku dari awal pertama dia dateng itu udah kayak wanti-wanti gitu loh, kayak ngapain sih, kenapa carinya nggak sama gitu loh, ya kan? Cuma aku kayak berpikir ya udah kan cuma berteman dulu aja gitu, ya kan? Terus akhirnya sering dinasihatin, tapi kayak ya udah jalanin aja, dan ujung-ujungnya tuh kayak mamaku tuh nerima, papaku juga udah nerima. Berjalan dari situ kita laluin hari-hari biasa ya, sebulan 2 bulan masih batas wajar kayak pacaran pada umumnya. Terus ya pacaran pada umumnya ya saling kasih support, kayak chattingnya kayak gitulah pokoknya. Ngedit gitu. Iya, kayak gitu. Terus berjalan 3-4 bulan kita jalan, itu mulai ada kayak masalah-masalah kecil, even itu dari keluarga aku atau dari hubungan itu sendiri. Akhirnya berjalan, dan aku tuh tipikal orang yang nggak pernah bawa cowok ke rumah, ya kan, nggak pernah deket sampai yang bilang gitu loh. Terus kayak aku beraniin kenalin dia ke mama, akhirnya kayak ya udah mamaku terima, mamaku kenalin akhirnya sampai ke keluarga besar. Dan itu tuh kita udah sampai ada di titik omongan aku selesai PI itu mau yang lebih serius lah gitu, ya kan, karena kan aku bentar lagi PI, ya kan, semester depan. Terus karena berpikir kayak dia kan udah kerja, aku belum. Maksudnya kayak dia udah jelas lah gitu, ya kan, aku pacaran sama orang jelas gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah sepenuhnya percaya gitu. Mulai dari situ mulai ketahuan sifat aslinya, jalan 5 bulan, 6 bulan tuh udah mulai ketahuan sifat aslinya. Dia tuh kan sebelumnya, maaf ya, anak broken home, ya kan. Mamanya tuh udah nikah lagi, kurang lebih tuh 4 kali. Dia hidup sama papanya. Aku juga udah deket banget sama papanya, kayak kita tuh sering yang namanya gantian, enggak, plusan gitu loh. Jadi kayak kalau dia kerja, aku yang jagain papanya, kan papanya sakit. Oh, papanya sakit. Iya, papanya sakit. Terus kayak aku gantian main dari, kan rumah dia di Jaksel ya, di Pondok Pinang. Jadi aku kadang dari kampus ke Pondok Pinang, even itu pulang sore pun sekalipun. Bahkan kayak waktu itu pas acara Natal, aku kan kepengurusan, kebetulan MC juga waktu itu di acara. Aku sampai bela-belain, tau gak sih, pulang dari Natal itu, Natal KMK, aku ke tempat dia.
Pokoknya udah ngerasa kayak ya udah gitu loh. Yang tadinya aku nggak boleh pulang malam sama orang tua aku, tapi begitu sama dia kayak aku pulang jam 1 pun, aku berangkat jam 8 pulang jam 4 pun kayak ya udah gitu loh. Jelas orangnya siapa gitu ya kan. Abis itu berjalan, waktu itu dia kenal sama yang namanya Judi sama cewek, itu mulai kenal. Mulai dari situ awalnya main cuma Ribu. ya kan, iya Ribu. Aku juga sering marahin, maksudnya kayak ngapain sih isengnya kok jelek banget gitu ya kan, kayak udah diingetin, terus akhirnya kayak ya udahlah, cuma 100-200, aku juga mikirnya gitu ya kan, daripada berantem. Terus waktu itu dia tuh ternyata ada masalah sama mantannya sebelum aku. Nah di sini tuh aku baru ketahuan pas udah di tengah jalan sifat aslinya dia sama mantan-mantan yang sebelumnya, ya kan. Udah sempet di tengah jalan, mantannya datang, ternyata dia punya masa lalu yang jelek juga sama mantannya ini, ya kan. Pokoknya udah banyak lah mantannya ini berkorban dan lain-lain. Terus kayak yang oh iya baru tahu, terus mau gimana, udah setengah jalan, kayak ya udah maafin, kayak jalanin lagi aja kayak yang sebelumnya gitu ya kan. Baik-baik aja, aku nggak ada marah, nggak ada yang kayak gimana-gimana, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa marah sama dia waktu itu, ngomong kasar aja tuh nggak bisa gitu ya kan. Terus akhirnya waktu itu mantannya ini minta uang ke dia buat bayarin semesterannya, ya kan. Karena katanya alibinya waktu itu pas dia ini boleh disebut ya sih, kayak pas dia pendidikan itu handphonenya rusak, terus dibeliin sama mantannya ini handphone gitu loh, dan itu tuh pakainya pakai uang semester dia ya kan. Terus diminta pas udah jadi tuh mantanku ini sebelum sama aku tuh dia udah pernah sama ada perawat juga, udah pernah sama anak SMA juga, dan pokoknya dalam jangka waktu dia putus sama mantannya si Z ini lah bilang, si Z ini tuh dia udah ada sebelum aku gitu loh, tapi baru diminta tuh pas udah sama aku ya kan. Terus akhirnya kita ketemu, dia sama pacarnya juga waktu itu meet up, jadinya kayak ngomongin kayak gini-gini, jadi dia awal terus kita kayak nego kan harga handphonenya cuma gitu ya kan. Terus mulai dari situ ketahuan lah sifat jelek dia, semuanya dibongkar. Terus kayak ya udah mau gimana, udah di tengah jalan kan nggak bisa. Terus akhirnya maafin, terus ya udah kan nggak mungkin waktu itu ada ya kan juga uang, nyarinya gimana gitu. Sedangkan gaji dia aja itu butuh 2 bulan lah buat dapetin itu ya kan bersihnya. Terus kayak ya udah dicicil dulu aja, aku udah nawarin kayak dicicil aja nggak apa-apa, kenapa masih malu, karena kan emang nggak ada mau diapain. Terus akhirnya dia beraniin ngajuin pinjaman ke BRI waktu itu. Dia ngajuin pinjaman ke, awalnya dia bilang aja ya kan, dia ngakunya katanya buat bayar si Z ini terus sisanya dia mau lunasin motornya waktu itu ya kan. Terus kayak oh ya udah jangan banyak-banyak karena itu kan potong gaji ya, jatuhnya gaji utama dia. Terus kata oh iya ya udah gitu, ditunggu sampai akhirnya cair. Terus ternyata pas dia cair itu, dia gadein SK-nya itu ternyata 2,5. Ada yang cair itu cuma 2. Terus aku tanya dong kemana nya. Terus dia bilang dia baru ngaku kalau dia itu ada pinjaman di koperasi sebesar ya kan, dan itu tuh ketahan, itu baru cair kalau misalnya di koperasinya ini tuh dia lunas. Kaget dong, kapan minjemnya? Terus aku bilang buat apa? Dia bilang gitu. Ya itu waktu itu lagi penasarannya, lagi pengen hedonnya dia bilang, sekalian buat berobat apa dan lain-lain. Oh iya sampai aku bilang gitu. Iya, terus akhirnya itu untuk uang administrasi, karena kan dia jatuhnya baru kerja itu 1 tahunan kan, jadi kayak ada uang administrasinya gitu. Akhirnya yang cair cuma berjalan dari situ bayar. Oh my god, aku nyebut merek. Oh my god, ya pakai si itu. Iya. Pakai si itu. Udah dibayar semuanya, terus dia bayar motornya juga ya kan, dia oper kredit. Waktu itu dibantuin mamaku cari orang yang mau oper kredit. Terus akhirnya dia beli motor baru, CRF waktu itu. Terus habis dari situ sisa lah uangnya beberapa gitu kan. Aku bilang putar uangnya karena itu 2 juta itu berarti potong gaji sama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu dia nggak pegang gaji pokok, ya kan. Dan uang itu untuk pinjaman di koperasi dia nggak bisa pegang gaji remonnya itu selama 2 tahun. Jadi benar-benar sama 10 tahun itu 0 rupiah gajinya.
dan gaji dia tuh kalau misalnya mau ngambil sehari-hari paling mau pinjaman itu ya kan. Terus berjalan sehari-hari mungkin di sini karena dia ngerasa dia bisa ngasih apa yang aku butuhin, dia bisa nyenengin aku lewat apa yang dia kasih. Mulai dari situ dia ngerasa kayak semena-mena gitu loh ya kan. Waktu itu apa namanya, dia mau buka usaha sama keluarga aku bareng dan lain-lain, terus kayak ngegampangin jatuhnya ya kan. Cuma kayak ya udah gitu, wajar karena dia udah berpenghasilan, aku belum gitu, aku di bawah dia, ya udah nggak apa-apa gitu ya, terima aja karena kayak ya emang hidup tuh keras, mikirnya tuh awalnya gitu, terus kayak terima aja kira dia rendahin kayak gitu. Terus berjalan, akhirnya waktu itu dia balik lagi ke Ceme itu karena dia ngeliat seniornya itu menang juta bisa beli mobil, dan dia tuh kayak pengen, iya kayak aku juga bisa gitu ya kan, tertantang ya, lah istilahnya. dia cuma modal kita dapat mobil gitu loh ya kan. Kira dia ngerasa tertantang. Kalian kalau tahu nama gamenya Poker 88, kalau cowok kalian mainin Poker 88 langsung hapus ya, itu toxic banget sih gamenya. Ya namanya Ceme. Terus abis itu awalnya dia kalah ya kan, itu aku ingat banget. Terus aku marah-marah ya kan, ini ngapain sih kayak gini, itu tuh uang karena ya gimana sih, waktu itu aku masih mahasiswa ngerasa kayak itu tuh berharga gitu ya kan. Oh iya? Iya dong. sekarang juga masih. Terus abis itu apa namanya, dia malah marah gitu ya kan. Terus sampai temennya tuh bilang, lu tuh kalau cowok lu kalah sih jangan dimarahin gitu. Saya tuh oh iya ya kayak gitu. Oh yaudah, aku yang minta maaf maaf ya kalau aku marah-marah, kalau kamu lagi salah gini. Oh ya kamu ternyata orangnya harus baik-baikin segala macam. Terus kayak ya udah baikan kan. Terus aku tuh dulu punya kebiasaan di mana aku tuh teleponan tuh hampir bener-bener 24/7. Bucin ya? Iya, parah dulu. Karena seposesif itu dia, kayak aku tuh nggak boleh bareng cowok naik motor. Aku nggak boleh nebeng, aku nggak boleh. Bahkan waktu itu aku sempet ikut satu perkumpulan gitu di kampusku, perkumpulan daerah gitu. Aku harus keluar dari situ. Aku harus ninggalin himpunan dan lain-lain. Pokoknya kayak ya udah kesibukannya coba jadi mahasiswa, rumah sama dia aja waktu itu kayak gitu kan. Terus tapi aku bilang udah terlanjur terkecimpung di situ, kayak ya udah selesain dulu tahun depan aja, aku bilang gitu kan. Pokoknya dia posesif banget, kayak benar-benar Instagram harus pegang dan lain-lain. Ya jadi karena mungkin kebiasaan kayak gitu, aku juga ngerasa kayak aku juga harus ngelakuin hal yang sama gitu loh. Jadi di sini aku juga sebenarnya toksik gitu loh, ya kan. Terus habis dari situ akhirnya karena udah kebiasaan, dia waktu itu kalah, akhirnya dia menang waktu itu ya kan, menang, dia puter lagi, tapi puter itu seputar itu aja ya kan. Sampai waktu itu di titik aku kaget banget, tiba-tiba dia datang ke kampusku jemput ya kan. Terus dia bilang ini aku mau cari handphone waktu itu. Ya buat yang tahu waktu itu yang nonton Instagram aku cari handphone, kita cari handphone, jalan ke mall kesana kesini. Aku pikir ya dia emang mau ganti handphone gitu ya kan, karena aku pikir ya udah handphone mantannya gitu ya kan. Terus akhirnya kita cari, dia tuh awalnya nyari 11 waktu itu, 11 Pro Max. Terus kayak nggak ada, udah emang kenapa sih, emang harus handphone mahal, aku bilang gitu kan. Dia kan masih bagus juga, cari aja yang ada gitu. Akhirnya waktu itu kita ke CCM, waktu itu ada 10X Max waktu itu. Terus akhirnya dia beli kan, terus segala macam udah disetting. Terus tiba-tiba dia ngasih itu ke aku. Apa? HP-nya? Handphonenya. Terus aku bilang dalam rangka apa gitu loh ya kan? Ada apa nih gitu kan? Uang dari mana? Uang BRI dia. Aku tuh udah kayak kenapa harus yang semahal ini sih gitu? Aku kan belum bisa bales gitu ya kan. Kira dia beliin handphonenya, oh my god. Terus kayak ya udah, terus dia bilang ya ini reward katanya karena aku tuh sabar banget gitu ya kan. Terus aku kayak oh my god gitu, makin sayang lah gitu ya kan. Seneng ya? Iya seneng, siapa yang gak seneng gitu dapat iPhone gratis kan, cuma kayak ngerasa utang budi kan. Jadi sebelum itu juga aku sempat waktu itu ada handphone aku jual waktu itu karena bantu dia juga ya kan. Terus akhirnya dia ngasih handphonenya. Terus aku bilang sama mamaku, dan mamaku tuh bilang balikin aja karena gak baik yang namanya punya utang budi sama orang ya kan.
nggak baik karena sometimes kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kalau misalnya jalannya mulus-mulus aja ya udah berarti emang itu untungnya kamu, rezekinya kamu. Tapi kalau misalnya sometimes di depan ada batu kerikil dan itu malah bikin kamu justru jadi terpuruk karena punya ngerasa kayak utang budi, itu kan nggak enak kan. Terus akhirnya akhirnya dia bilang ke mamaku, katanya kayak ini ikhlas gini gini. Terus akhirnya ya udah ngelewatin pergumulan itu, akhirnya aku terima handphonenya. Bahkan sampai kemarin aku mau balikin, kan waktu itu ada seragamnya semuanya barang-barang dia, itu aku mau balikin sampai handphone segala macam, cuma dia nolak ya kan, karena ya mungkin dia tahu diri karena kesalahannya. Terus akhirnya ya udah, dan aku pun nggak ada niat mau ngejual handphonenya atau mau ganti handphone. Even aku ada handphone baru pun sekarang kayak ya udah, ini handphone kenang-kenangan. Kayak gue tuh pernah ada di titik terendah hidup gue sebelum gue bisa kayak sekarang. Gue tuh dulu pernah dapet handphone dari mantan gue kayak gitu. Terus berjalan dari situ kayak dia ngerasa gue bakal menang lagi lebih karena gue udah bisa ngasih cewek gue iPhone gitu loh. Akhirnya dia main lagi sampai waktu itu dia minta, gila nggak sih, kayak oh my god itu uang juta, dia bagiin ke teman-temannya segala macam. Dan beruntungnya waktu itu dia pindah satker, satuan kerja, dia pindah makin lebih baik lah kan. Ternyata pindah itu justru makin memperburuk gitu loh. Kayak akhirnya dia kalah waktu itu guys, dia kalah sampai juta. Itu benar-benar uangnya tuh yaudah plak abis gitu aja. Oke guys, kita mau break sejenak. Kita jangan kemana-mana ya. Dadah. Oke guys, balik lagi nih di podcast KMK. Coba lanjut lagi gimana tadi? Tadi sampai kan. Iya. Tadi dia kasih terus akhirnya uangnya tuh nggak diputar, justru kayak ngendep aja di situ. Akhirnya buat sehari-hari sampai ada di titik uangnya tuh udah habis. Bayangin uangnya habis dan dia itu nggak pegang uang selama 10 tahun, kebayang dong. Buat makan aja pasti susah kan. Sampai sekarang dong? Iya, sampai sekarang, sampai detik ini. Karena kan itu pinjamannya baru tahun lalu ya, Januari tahun lalu. Januari tahun ini, jadi belum ada 1 tahun. Terus uangnya itu habis, nggak bisa tinggal diem dong, kayak ya kasihan karena kan dia hidup sama papanya doang berdua, ya kan. Terus mulai dari jualin apa yang dia punya, jual PS waktu itu, jual motor, waktu itu diganti kan CRF-nya lumayan. Karena dia ganti motor yang biasa, terus karena nggak tega, karena dia pernah sebaik itu, terus gue nawarin dong buat jual handphone. Jual aja handphonenya, lumayan, handphonenya masih ya nyentuh, atas masih dapat gitu. Buat putar, untuk hidup kamu, putar, uangnya harus diputar, karena kalau nggak diputar, ya bakal bertahan ya cuma segitu aja gitu ya kan, pasti kan maunya lebih, ya kan. Terus akhirnya dia jual motornya, dia jual PS-nya, dia jual lain. Akhirnya waktu itu, kalau buat yang tahu, gue waktu itu jual lemon kurus. Itu berawal dari situ awalnya, ya kan. Karena waktu itu gue turun 10 kilo. Turun 10 kilo itu karena toksik, karena bucin sebenarnya, bukan karena lemon guys. Terus sekarang udah nggak sih, udah nggak. Ya stres lah gitu ya kan. 10 kilo tuh yang hilang bukan lemak, itu air mata, itu kayak nangis terus gitu ya kan. Akhirnya jualin lemon, lumayan lah untungnya gitu ya kan. Puter ke lemon sebagian untuk dia, untuk bensin, untuk makan lah yang paling penting, bensin sama makan, karena itu kan kebutuhan pokok ya buat berangkat kerja, buat bertahan. Akhirnya gue TF setiap hari, di TF-in terus, atau bahkan uang mingguan kan, kalau waktu itu masih karantin kan, sampai detiknya masih karantin. Jadi paling dapat mingguan tuh cuma seberapa, ya udah larinya ke dia, atau enggak kayak buat masakin dia untuk 2-3 hari ke depan, kayak ungkepin dia ayam apa semuanya, dianterin ke tempat dia kerja, ke rumahnya. Dia sakit, aku dateng ke rumahnya, ya kan, nyiapin baju kerjanya dan lain-lain. Pokoknya ngerasa kayak udah dekat, gak ada lagi yang namanya space gitu. Kayak pembantu ya? Ya teman-teman aku bilangnya kayak gitu, semuanya juga bilang kayak lu kayak babunya lama-lama gitu ya kan. Ya sayang, tapi nggak harus sampai kayak gitu gitu. Cuma kan mikir kayak dia nggak ada mama kan, nggak ada sosok mama, kurang lah sosok figur mama. Cuma kayak ya udah gitu loh. Aku pikir aku dengan kayak gitu bisa ngebahas utang budi aku yang tadi ini loh. Kayak karena kan dia apa-apa, aku ngambek aja tuh dia selalu sogok aku tuh pakai barang sebenarnya, kayak ya bener-bener barang. Bahkan teman-teman grup aku tuh juga kayak
jadi gimana ya, kayak ngerasa dia tuh selalu ada uang gitu loh. Terus habis itu dari situ ya udah akhirnya aku kerja nafkahin dia, emang gak seberapa, cuma 50 sampai 100 ribu, tapi di situ posisinya aku belum kerja kayak sekarang, masih sebatas mahasiswa biasa doang. Itu menurut aku udah gimana ya, udah lumayan berat ya, karena kan nggak cuma dari materi, aku dari tenaga juga, dari waktu juga ya kan, banyak lah. Terus sampai detik waktu itu aku iseng, ini aku lucu deh. Jadi waktu itu pas aku awal PDKT sama dia, aku sempat bilang sama tanteku, pas PDKT sama dia, aku bilang kayak gue bakal terjadi sesuatu deh sama dia, gitu kan. Bener, bulan depannya aku jadian. Terus waktu itu ini fun fact ya, jadi waktu itu aku tuh bikin akun TikTok. Itu tuh awalnya iseng aja, karena nggak pengen orang tuh tahu TikTokku tuh aslinya namanya siapa. Fake ya? Fake gitu, ya kan. Terus nggak pernah rasa curiga, nggak ada yang lagi pengen kepoin sosmed dia, bukain apa-apa. Aku tuh tipikal orang kalau lagi pengen aja aku buka sosmed pasanganku gitu. Kalau enggak mah enggak, kayak biasa aja gitu, santai. Jadi waktu itu berjalan sebulan kemudian, waktu itu iseng awalnya, ya kan, di rumahnya. Awalnya iseng, bukain DM-nya, terus bukain WhatsApp-nya, ketemu lah. Sebenarnya tuh dia selingkuh udah berkali-kali, sebelum yang paling parah tuh yang kemarin. Dia tuh udah pernah selingkuh sama Mbak Alfamaret, sama banyak deh, kayaknya dia koleksi, ya kayak dia koleksi sama bidan perawat, sama Mbak Alfamaret. Aku inget banget itu Mbak Alfamaret, kalau kamu nonton ini, Mbak Alfamaret, aku inget ya nama kamu, yang kamu aku marahin, tapi aku minta maaf ya kalau kamu nonton. Sometimes karena nanti aku mau up di Instastory aku, ya kan, di kepoin gitu. Dia tergila-gila banget waktu itu sama mantanku. Terus abis itu dia pernah deketin anak SMA kayak gitu. Kayak dia tuh kalau istilah anak zaman sekarang tuh dia musang ya, tahu nggak sih, muka-muka gitu lah pokoknya, ya kan. Terus ketahuan lah akhirnya kan. Dan tau nggak sih nama selingkuhnya itu siapa? Sama kayak nama TikTok aku, tapi belakangnya doang. Itu ya udah nggak apa-apa ya, nontonnya kan namanya gitu kan. Terus hai, jadi dia bakal nonton deh, soalnya dia tuh sampai sekarang tuh masih kayak nggak boleh, sorry ya. Terus habis itu ketahuan ternyata namanya sama. Terus kayak ngerasa nggak sih kayak janggal gitu ya kan. Terus kayak ya udah. Nah akhirnya waktu itu aku sempat marah kan, cuma kayak ya udah maafin gitu. Akhirnya aku percaya sama dia, kita baikan. Terus aku waktu itu karena menurut aku dari lemon itu nggak cukup, akhirnya aku kerja di tempat tanteku. Dia punya PT kertas gitu. Karena kebetulan orang desain dia nggak ada, jadi aku part time di sana. Aku nginep di sana tuh kurang lebih 1 bulan. Lumayan buat nge-backup. Sampai nenekku yang di kampung, papaku nanya, kenapa uang jajan kurang, atau mau beli apa, atau pengen apa. Sampai kayak, karena aku nggak pernah. Aku minta apapun kayak dikasih. Kayak kenapa nih anak gitu ya kan. Kalau even aku pun kerja gitu, atau aku pun kayak freelance gitu tuh nggak pernah yang sampai seniat itu gitu loh kan. Ini aku sampai bawa koper tau gak sih ke Tangerang gitu. Terus mulai di rumah tanteku juga dia udah sering marah, berantem. Dan dia tuh kalau marah nggak pernah nggak pernah yang jutek gitu, bener-bener berapi-api. Kalau marah aku dikatain jabter, semuanya lah, pokoknya kata-kata kasar, anjing babi semuanya lah keluar ya, kebun binatang, safari semuanya keluar, cabai-cabean semuanya keluar. Terus kayak aku tuh jawab cuma kayak iya maaf ya sayang ya, maaf ya, kayak gitu. Kalian bisa lihat nanti chatnya, itu tuh aku masih ada, aku nyimpen. Makanya teman-teman aku tuh bilang lu goblok, bego semuanya, karena ya emang bener, nyatanya adanya tuh kayak gitu. Aku nggak bisa yang namanya marah. Even dia ngatain orang tua aku kayak hewan pun aku nggak bisa marah, nggak tahu kenapa. Nggak ada alasan buat marah, aku juga nggak ngerti. Padahal sebenarnya sama orang lain tuh aku gampang marah loh kalau misalnya lagi nggak mood gitu ya kan. Terus akhirnya waktu itu aku pulang dari Tangerang karena mau ngambil baju, terus cek handphonenya lagi, ternyata ada bumerang dia sama cewek itu dong. Ternyata kan ketemu ya kan. Ternyata udah sayang-sayangan, dan aku baca gitu, aku labrak lah tuh cewek dari chat, dikasih tau lah di copy chat semuanya, dia ngejelekin aku, keluarga aku, dikata-kata kasarin, dibilang aku yang matre lah segala macem. Dia nggak bilang dia jalan sama tuh cewek tuh bahkan pakai uang aku gitu loh, ya kan, uang aku yang emang nggak seberapa, tapi kan aku belum punya penghasilan tetap waktu itu kan. Terus akhirnya kayak
udah nggak beres, udah setoksik itu, udah sampai main tangan ya kan, udah sampai badan aku biru segala macam. Itu yang namanya pisau lipat yang sekali cekrek itu udah pernah aku rasain waktu itu, tangan aku baret. Pokoknya setiap ada luka, ini buat kalian semua cewek-cewek yang ngerasain toksik juga, kalau sampai main tangan itu please banget simpen buktinya, terus kirimin ke sahabat kalian, terus hapus dari handphone jadi nggak ketahuan sama cowoknya. Karena aku kayak gitu dulu sama sahabat aku, ada Bianca, anak KMK juga. Aku selalu ngirimin bukti kalau aku badannya biru atau ada luka apa, aku selalu bilang ke dia, terus aku hapus dari handphoneku karena cowokku tuh posesif, suka ngeliatin galeri-galeri handphoneku gitu ya kan. Terus akhirnya udah nggak bisa didiemin, aku minta ketemu sama si cewek ini. Akhirnya aku samperin dia waktu itu, aku bawa kabur mobil, aku nggak izin mama papa, aku langsung kardusin semua barang dari dia, benar-benar aku kardusin sampai handphone segala macem. Udah siap, aku jemput itu si pelakornya. Awalnya tuh tadinya dia nggak mau, cuma aku kayak negosiasi, nggak bisa karena maksudnya aku sama si nggak yang main-main gitu loh. Kita udah ada omongan kayak ya mungkin emang terlalu cepat, cuma ya namanya orang kalau punya niat baik ya kenapa enggak gitu kan, awalnya mikirnya gitu. Terus akhirnya ketemu, akhirnya kita samper mantanku ini ke tempat kerjanya. Kita ketemuan di sana, ngomongin baik-baik, versi dia sama versi cewek itu aku samain. Terus ternyata ya udah aku bilangin sebenarnya kejadian sebenarnya yang nggak cewek ini tahu. Aku tuh ternyata sama dia tuh udah kayak gini, udah begini, udah ada rencana segala macam pokoknya. Akhirnya cerita dia sama cewek ini berbeda, akhirnya kita lurusin. Terus ya udah aku bilang kan, aku telepon mama kan kayak ma aku lagi di tempatnya sini gitu ya kan, aku mau balikin barang, aku bilang. Terus aku putus sama si ini, aku bilang aku pinjem mobil ya, maaf ya nggak izin, aku bilang gitu kayak oh iya nang gitu kan. Mamaku malah support gitu, oh iya nang gitu. Karena gimana ya, waktu pas ulang tahun pun waktu itu aku tuh udah dipodain, udah dinasehatin kayak kalau nggak kuat itu lepas, karena apapun yang aku alamin tuh aku cerita ke mama, kecuali yang main tangan ini ya kan. Dan kadang kalau teleponan gitu mama tuh suka nguping sebenarnya, tuh hati-hati ya, mama tuh suka nguping dan dia tuh suka ngomong kasar gitu loh. Terus udah kan kedengarannya. Terus akhirnya aku kesana, terus aku pas mau pulang, aku mau balikin barang-barang dia, tiba-tiba dia bilang udah laporin aja ke PPA, dia bilang gitu kan. Terus kayaknya kita nggak bisa deh ngobrol bertiga gini, ya kan? Ini mau putus baik-baik nih gitu ya kan? Ngobrol berdua. Kantor PPA itu jaraknya 500 meter kurang lebih sama jarak tempat aku ngomong sama dia. Aku ngomong sama dia itu di balik mobil, aku ceritain ya udah kayak gini, udah ikhlas lah semuanya. Ambil biar nggak ada ngerasa utang budi, apapun yang udah dilakuin, apapun yang udah diperbuat, yang namanya udah lewat ya udah gitu ya kan. Terus akhirnya dia marah di situ sampai kayak yang mukul aku di situ ya kan, kayak udah ngapain sih, nggak usah dia. Terus kayak ya udah gitu nggak apa-apa, udah ikhlas dibalikin akhirnya. Tapi dia tetap maksa ke PPA waktu itu, sampai akhirnya aku waktu itu disundut pakai rokok dan aku tuh teriak ya kan, otomatis kedengeran doang sama orang yang lagi jaga di PPA-nya itu. Terus akhirnya sempat nengok dan jadi pusat perhatian gitu karena aku teriak sakit guys kayak gitu. Terus akhirnya karena aku emosi di situ, dia sampai berani, sedangkan papaku aja belum tentu berani kayak gitu ke aku. Akhirnya yaudah aku tantang balik, ya udah gue nggak ada takut karena gue nggak ada salah di sini gitu loh. Gue berani maju karena gue punya bukti semuanya gitu ya. Aku langsung chat temenku minta dikirim ulang semuanya, udah main rapih. Terus akhirnya kita ke PPA dan itu dipisah pemeriksaan. Aku mau naikin laporan kan, itu jam 10 malam, mamaku tuh udah khawatir segala macam. Akhirnya jam 10 malam kita masuk ke PPA, aku dipisahkan ruang pemeriksaannya, dia sama yang jaga di situ sama seniornya. Dan ini aku di dalam ruangannya. Dan hokinya di dalam itu aku ketemu sama petugas yang sesama orang Batak kayak aku. Jadi aku benar-benar dibantuin, didengerin. Semuanya versi aku disamain sama versi mantanku ini, karena kan kita mau naikin laporan yang pastinya itu bakal prosesnya tuh panjang. Ya kan? Aku bilang sama mamaku, aku jadinya ke PPA. Mamaku udah nangis, udah pulang ngapain? Karena kalau udah masalah kayak gitu, papa pasti tahu dan pasti bakal panjang kalau udah masalah ke polisi gitu ya kan. Akhirnya pas di dalam PPA itu aku udah nangis sesungguhnya, aku ceritain semuanya, yang namanya aku udah di ujung maut, udah sampai kalau misalnya setan kan bisa aja aku lewat ya kan, cuma perkara gitu. Terus akhirnya aku ceritain semuanya, akhirnya akhirnya
dibantuin, dia minta nomor WhatsApp aku, dia bilang pokoknya ini cowok udah bajingan banget lagi gini. Udah nanti di WhatsApp aja untuk kelanjutannya kayak gini ya kan, kita main rapi aja, main belakang gitu kan. Terus kayak iya tapi aku pengennya udah masalahnya tuh selesai baik-baik, nggak pengen yang berkelanjutan, udah sampai sini aja gitu ya kan. Terus mereka negosiasi, bilang itu kan sampai panggil psikolog ya waktu itu. Jadi tuh ternyata dia emang ada dendam sama sosok mamanya gitu loh kan, karena dia pernah mergokin mamanya selingkuh itu di rumahnya sendiri pas papanya lagi sakit gitu. Terus kayak dia tuh butuh pacar juga butuh sosok ibu di satu jiwa gitu, satu raga gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa aku sebagai pacarnya tapi aku juga sebagai ibunya. Jadi dia tuh nggak peduli dia mau selingkuh sama siapapun tapi dia tuh tetap balik gitu loh. Ya kan? Di situ, dan aku begonya tuh mau gitu. Aku dijadiin kayak gitu tuh begonya mau. Terus akhirnya berjalan dari situ disamain akhirnya aku pulang. Itu aku pulang sekitar jam 2 pagi ya kan. Tadinya itu aku udah mau naik ke provos, cuma emang benar-benar berkali-kali tanya kalau misalnya diinterogasi gitu kita benar-benar banyak ya prosesnya dan benar-benar harus yang yakin ini keputusan terbaik. Dan aku tuh tetap kekeh minta putus baik-baik, nggak mau diganggu, nggak mau diancam, karena waktu itu papaku diancam dibunuh, dia sampai nyebarin identitas papaku ya kan ke orang lain, dan dia bilang nanti uangnya belakangan, tenang. Sampai adikku diancam mau diperkosa di jalan pulang sekolah, pokoknya udah sampai kayak gitu. Dan aku takutnya, kenapa aku takut putus dari dia, yaitu karena ancaman sebenarnya. Karena ngerasa kayak iya dia mungkin bisa ngelakuin itu karena apa yang dia mau biasanya tuh dia dapat, dan itu jadi ketakutan aku tersendiri gitu loh. Terus akhirnya berjalan dari situ, aku pulang benar-benar tuh sepanjang jalan itu udah kayak ngelos. Aku kan nyetir sendiri ini si pelakor ini aku anterin lagi ya kan, si cewek ini. Terus ya udah sepanjang jalan cuma kayak ya ampun kayak gini rasanya, kayak gak nyangka aja sebenarnya. Habis dari situ dia ngechat aku terakhir kali sebelum aku blokir, dia minta maaf segala macam. Akhirnya kayak ya udah masing-masing karena ini udah nggak mungkin lagi gitu ya kan. Terus habis itu ternyata dia nggak pulang 3 hari, temennya ngontek aku ya kan, dia udah nggak pulang 3 hari. Terus papanya udah nangis, udah segala macem karena tahu aku putus juga. Aku juga minta maaf sama papanya. Akhirnya aku kontak dia ya kan, dibalas. Dan akhirnya situ begonya aku udah sampai titik itu aku masih balikan. Aku masih balikan guys, parah banget kan, udah sampai kayak gitu aku masih balikan dengan janji, dia bener-bener janji gitu ya kan, nggak bakal ngulangin lagi segala macem. Oke, aku terima dia balik. Terus sampai di satu titik waktu itu masalahnya itu ya itu seputar masalah klasik sebenarnya, masalah kecil cuma terjadi berulang-ulang. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau nangis tuh nggak harus pas lagi sedih banget. Aku nggak bisa ngelakuin sesuatu apapun aku nangis. Keselnya aku tuh nangis gitu loh. Sampai mama tuh kayak ngerasa ini anak udah gini kali ya, kayak nangis mulu, hobi nangis gitu. Akhirnya mama langsung dobrak pintu, kenapa sih anak saya nangis terus kayak gitu, langsung direbut handphonenya, kamu cowok. Itu udah ngerasa kayak oke, itu kan sebelumnya Backstreet kan karena masalah itu. Kalau mama tahu pasti udah gitu. Kira udah aku matiin teleponnya, udah bener-bener aku dipanggil dari jam 10 malam, aku diceramahin sampai mamaku nangis, sampai papaku udah iba, udah bener-bener udah nggak bisa, yang namanya duduk tegak tuh udah nggak bisa. Ini udah nggak ada rasanya, udah nggak ada. Nangis tuh udah kayak udah cuma tarikan nafas, udah kayak gitu. Terus akhirnya papaku ngurus cuti, aku jalan-jalan sama keluarga, refreshing 3 hari karena kan papa cuma bisa 3 hari. Terus mulai dari situ mama juga deket banget, kayak benar-benar ngayomin apapun, aku ditemenin ngobrol, aku diajak ke sana ke sini mulai hal baru. Nggak boleh kepikiran sama yang lalu-lalu, kayak ya udah yang lalu aku bodohnya aku waktu itu sempat nge-expose di sosmed karena ya gimana ya, even kalian bilang itu tuh terlalu bocah nggak mikirin yang lain, tapi kalian nggak ada di posisi itu saat itu gitu ya kan. Cerita ke orang tuh nggak semudah kayak aku cerita bikin podcast sekarang. Aku mudah karena aku udah ngerasa ikhlas. Pas ada di titik itu mau orang bilang apapun, yang namanya orang udah kejerumus di toxic relationship itu udah bakal susah. Kayak kalian tuh ngomong sama tembok, orang batu gitu loh. Ya kan akhirnya berjalan kayak gitu. Akhirnya aku mulai hidup baru. Aku waktu itu mulai cari kesibukan karena kan karantin nggak ngapa-ngapain.
aku di rumah olahraga, aku aktif gym lagi, aku bikin kue sama mama, pokoknya cari kesibukan sampai akhirnya aku waktu itu daftar kerja. Ya kan, aku daftar kerja dan puji Tuhan tuh keterima. Aku mulai lingkungan baru, suasana baru, aku mulai jalanin hidup lagi kayak biasa, nggak boleh ngeliat ke belakang. Kayak ya aku punya goals. 2020 emang pahit banget, 1 tahun itu aku bener-bener pahit. Jangan sampai di akhir tahun ini juga aku pahit, kayak ya aku harus do something gitu loh. Aku nggak bisa nge-stuck di sini terus. Semakin aku berlarut sedih, semakin seneng dia. Pokoknya pikiran aku kayak gitu. Karena aku jalanin hidup, aku kerja, aku mulai hal baru, aku ngelakuin yang aku suka, aku hangout sama teman-teman, aku ngehasilin uang sekarang tetap gitu ya kan, kayak pintu rezeki aku tuh kebuka, makin dekat sama orang tua, makin dekat juga sama Tuhan, kayak benar-benar dikasih hati yang lapang, ikhlas. Ya itu semua berkat Tuhan sih, kayak ya emang ini harus ini yang aku lewatin gitu buat nguatin aku sendiri kayak gitu. Akhirnya aku lepas dari toxic. Emang itu sebulan belakangan tuh nggak bisa yang namanya nggak nangis, benar-benar kayak susah gitu ngikhlasin. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau dipikir-pikir ya dia aja putus sama aku sebulan aja masih dapet cewek baru gitu loh. Gitu guys, ceritanya panjang emang. Jadi gitu. Gitu. Terus kalian tuh kegiatannya ada doa bareng gak sih? Atau ke gereja bareng? Awal. Nah, aku waktu itu pernah banget, dia kan Kristen, aku Katolik ya. Waktu itu aku gereja di GBI dan posisinya tuh besok ceweknya temen ini mau ulang tahun di Tangerang. Kita tuh mau cari kado. Tapi ibadah belum selesai di GBI ini, dia ngajak keluar karena takut maunya tutup kan masa quarantine. Dan dari situ itu aku inget banget di lampu merah Margonda itu di depan tuh ada Polantas, polisi lalu lintas. Itu aku udah berantem di mobil, aku didorong di dashboard, aku udah pernah diludahin di situ, aku didorong ke setir, udah biru sini biru, sampai mama nanya kenapa ya kejedot, kenapa? Main fisik juga ya ternyata. Main fisik. Nah terus semenjak dari situ kayak ya paling aku ngingetin cuma sekedar kayak selalu andelin Tuhan di setiap langkah hidup. Pokoknya aku tuh selalu ngingetin dia kayak gitu, bahkan sampai putus kemarin pun dia sempat ngechat aku terus kayak iya memang benar harus selalu nempatin Tuhan di nomor 1, bukan keluarga tapi Tuhan gitu loh. Karena dari Tuhan ya semuanya tuh ngalir gitu, kayak ya udah gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Terus sekarang udah ikhlas kan? Udah keluar dari zona nyaman itu gitu. Ngerasa ada yang kurang nggak atau? Awalnya ngerasa ada yang kurang, kayak kebiasaan aku sama dia yang biasa dilakuin sehari-hari, yang selalu ada gitu. Bahkan waktu itu aku sempet pingsan pas UTS, ya kan, ternyata aku gejala tipes, karena nggak makan juga waktu itu. Karena ya gitu, aku sama dia tuh kebanyakan nangis guys sebenarnya, bukan bahagianya gitu. Akhirnya aku pingsan, terus dia dateng nyamperin gitu, kayak ya pengganti orang tua aku, dia lah gitu. Karena dia yang paling deket kan, dia salah satu support system aku lah waktu itu gitu. Paling ngerasa hilang ya itu kebiasaannya yang biasa dilakuin bareng berdua. Kalau perasaan gitu atau akankah kamu bakalan melakukan itu juga di pasangan kamu berikutnya gitu? Karena kan kamu jadi korban terus punya dendam gitu kan, punya motif, terus kamu ada rasa gue harus dibales nih sama laki-laki lain gitu, gue harus kayak gini nih gitu karena gue udah pernah diginiin. Ada rasa takut kah, atau rasa dendam kah, atau rasa nggak percaya lagi sama laki-laki gitu? Ini menarik sih. Aku semenjak putus ini karena mungkin udah ngerasa diriku sibuk, kayak benar-benar waktuku tuh justru berkurang ya untuk gabut, bahkan tidur aja tuh kadang kayak kurang. Lebih ngerasa ada satu lagu kalian mesti dengerin kalau kalian lagi patah hati, itu ada lagunya judulnya You Got It. Itu benar-benar aku nyanyiin gak bisa yang namanya gak nangis. Kayak even di semua sosmedku pun kayaknya udah pernah aku setel di TikTok tuh lagunya itu terus di Instagram. Itu lagu yang benar-benar motivasi aku banget ketika aku lagi kangen sama mantanku. Kayak aku ngerasa lagu itu tuh benar-benar ngewakilin aku banget gitu loh. Terus untuk dendam ngerasa kayak enggak sih, lebih ikhlas. Dan enggak yang buru-buru nyari pasangan lagi karena aku kan baru bebas, 4 bulan aku baru bebas. Apa sih yang dicari gitu ya kan? Ya udah paling kayak bukan nggak percaya sih ya, lebih tepatnya nggak dulu deh gitu. Temenan aja, deket aja. Kalau misalnya cocok kan ya lanjut, kalau misalnya enggak
ya udah, nggak yang nargetin sih, nggak yang langsung mau nyari lagi, nggak yang langsung mau balas dendam, nggak, lebih kayak let it flow aja sekarang, karena kan udah punya kesibukan lagi, bukan bucin lagi ya kan. Gitu. Kalau terakhir nih, pertanyaan terakhir, Ya. sebagai misalkan kamu atau teman-teman KMK lain gitu lagi deket sama laki-laki, cara untuk tahu dan untuk mengidentifikasi bahwa ini kayaknya bakalan ke arah toxic deh, ini bakalan ke arah yang dulu lagi gue rasain deh, itu gimana caranya? Pertama, Untuk taunya? pertama kalian tuh sebelum pacaran pasti kan ada yang namanya masa-masa PDKT. Aku tuh nyaranin banget ya, kayak yang sekarang aku lagi terapin, aku deket sama banyak cowok, tapi nggak yang langsung serius gitu loh. Maksudnya kayak PDKT aja dulu yang lama, kenalin, dan yang pastiin ini tips and trick aku ya, kayak aku tuh nyari cowok yang deket sama keluarganya. Gitu loh, karena aku nggak mau keulang kayak yang lalu-lalu. Aku nilai cowok itu dia deket nggak sama keluarganya, dia suka nggak sama anak kecil, pokoknya hal-hal receh, sudah hal-hal kecil, cuma itu aku perhatiin sebegitunya gitu loh. Karena ya takut aja pulang ya kan, karena biasanya orang yang deket banget sama keluarganya tuh dia lebih tahu ngejaga anak orang gitu loh, cara nge-treat anak orang gitu ya kan, karena kan dia kenapa tuh? Lanjut. Karena kan dia tahu caranya nge-treat anak orang gitu ya kan. Terus ya jangan terburu-buru sih lebih tepatnya, dan jangan mudah percaya sama nyaman. Kalian boleh percaya sama orang tapi jangan percaya yang namanya 100%. Ya, kalau kalian berharap, naruh harapan yang tinggi, percaya sama aku, pasti bakal ada aja gitu caranya. Tuhan tuh nunjukin kalau kalian tuh nggak boleh berharap sama manusia. Manusia tuh mengecewakan guys, kalian tuh cuma boleh naruh harapan sama Tuhan. Dan selalu tanemin di diri kalian kalau misalnya selagi masih pacaran, belum ada ikatan tuh ya batas wajar gitu loh. Aku bisa setoksik itu karena aku ngerasa aku nyaman banget sama dia, dia paling ngertiin aku, kita satu frekuensi, dia selalu ada, baik apapun itu, waktu, usaha, materi, semuanya dia ngerasa cukup. Tapi please banget kalian cewek-cewek, kalian bisa dapetin itu dari diri kalian sendiri sebenarnya, tanpa harus cowok. Kita bisa me time, kita bisa nyenengin diri kita sendiri tanpa orang lain gitu. Ya lebih lebih independen aja kali ya, nggak yang usah berharap lah cowok ngasih lebih gitu. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu kita yang ciptain sendiri. Kalau misalnya pasangan kalian ngebahagiain kalian itu bonus gitu loh. Jadi nggak usah bergantung sama cowok. Oke, jadi gitu guys saran-sarannya, masukan-masukannya, ceritanya dari seorang JJ yang terkena musibah dengan masa pacarannya dia, masa relationship-nya dia. Tapi juga berwarna banget sih masa muda aku, kayak Jadi dapat cerita pengalaman iya kayak gitu. Kayak yang udah pokoknya love yourself first dah, pokoknya kalau harus cintain diri sendiri, nggak boleh bucin ya, karena dulu tuh aku terkenal bucin banget sama anak KMK, semuanya pasti tahu aku bucin. Tapi ya udah, kan kemarin, sekarang aku udah nggak bucin, sekarang aku mau kapan aja nongkrong jalan. Itu guys, makasih ya JJ ya udah malam-malam menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast ini. Sekian podcastnya teman-teman, selamat malam, dadah.